Salam jumpa pemirsa Nilai Kehidupan yang terkasih, kita ketemu lagi di dalam program ini. Penginjil internasional Billy Graham pernah menulis sebuah buku, Malaikat Agen Rahasia Allah. Tuhan menciptakan makhluk-makhluk yang tidak kelihatan ini sebagai agen rahasia yang diperuntukkan untuk membantu dan menolong kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya. Apa saja karya malaikat di dalam kehidupan kita sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan? Mari kita buka hati kita, terimalah berkat firman Tuhan yang akan disampaikan oleh pendeta Dr. Ruben Adi Abraham berikut ini dengan tema Malaikat di sekitar kita. Simaklah firman Tuhan berikut ini. Shalom pemirsa sekalian, senang sekali saya, pendeta Ruben Adi Abraham bisa menjumpai Anda lagi dalam program ini. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Malaikat di sekeliling kita. Mazmur pasal 91 ayat 9-12. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Dalam perjalanan kehidupan sebagai orang beriman, seringkali saya mengalami pengalaman-pengalaman spiritual yang agak sulit dipahami tetapi nyata. Misalnya, satu kali setelah berkhotbah ada seorang menghampiri saya dan berkata, "Pak, saya melihat tadi ada cahaya kemuliaan sinar yang begitu terang yang melingkupi Bapak ketika Anda berkhotbah." Saya tanya, bukan silau karena lampu atau apa? Bukan. Saya juga tanya kepada orang yang duduk di sebelah, dia tidak melihat apa-apa. Tetapi saya jelas melihat hal itu. Ada seorang rekan hamba Tuhan lain yang ketika dia berkhotbah, jemaatnya melihat ada 2 orang malaikat besar yang berdiri di samping dia. Saudara, kita harus menyadari bahwa ada fenomena rohaniah yang tidak kasat mata, tetapi benar-benar nyata. Malaikat misalnya adalah makhluk yang nyata, bukan tahayul. Karena di dalam perjanjian lama lebih kurang 100 kali dicatat tentang adanya malaikat. Bahkan di dalam perjanjian baru lebih kurang 165 kali ayat yang mencatat adanya malaikat. Malaikat adalah makhluk roh, tidak bertubuh seperti manusia. Walaupun di dalam kedaulatan Tuhan kadang dia bisa menampakkan dirinya. Malaikat adalah ciptaan Allah. Dan dia diciptakan oleh Yesus sebelum dunia dijadikan. Itu dicatat dalam Ayub 38 ayat yang ke-7. Berarti malaikat sudah hadir, sudah ada ketika Allah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Saudara, malaikat punya sifat tidak bisa mati. Jumlah mereka juga tetap karena malaikat tidak kawin-mengawinkan lalu punya keturunan malaikat kecil-kecil, begitu. Tidak. Dan mereka juga punya hierarki kepemimpinan yang berjenjang. Yang paling tinggi namanya penghulu malaikat, yaitu Mikael. Lalu kemudian ada malaikat-malaikat yang lain. Ada kerubim yang menjaga kekudusan, ada serafim yang menyanyi memuji Tuhan, ada malaikat lain dengan tugas khusus. Rupa malaikat juga berbeda-beda. Ada malaikat yang menampakkan diri dengan sayap, ada yang tanpa sayap, ada yang tinggi, besar, kira-kira 3 meter, ada yang perawakannya seperti manusia biasa. Yang jelas saudara, pekerjaan utamanya adalah melayani Allah di sorga. Nah, selanjutnya pekerjaan apa yang malaikat lakukan kepada orang-orang percaya? Nah, itu yang kita akan pelajari pada hari ini. Yang pertama, pekerjaan malaikat adalah menyampaikan pesan Tuhan. Dalam Lukas 2 ayat 9-11, firman Allah berkata demikian. Lukas 2 ayat 9-11. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Saudara, Gabriel adalah malaikat yang membawa pesan. Sehingga
Akhirnya Maria sadar, orang-orang gembala sadar bahwa ada Mesias yang sudah dilahirkan. Nah, biasanya ketika malaikat datang membawa pesan, ada damai sejahtera yang dialami oleh orang yang menerimanya. Seperti para gembala, ketika mereka melihat cahaya itu, mereka sangat ketakutan. Tapi malaikat langsung berkata, jangan takut. Dan cahaya kemuliaan itu memberikan damai sejahtera juga kepada mereka. Nah, jelas apa yang disampaikan malaikat di dalam pesannya tidak boleh bertentangan dengan Alkitab. Karena ada orang namanya Joseph Smith mengaku didatangi oleh malaikat Moroni dan berkata, terjemahkanlah tulisan kuno ini menjadi buku atau kitab Mormon. Saya pribadi tidak meyakini hal itu karena semuanya harus dilihat sesuai dengan 66 kitab di dalam Alkitab ini. Yang kedua, tugas malaikat adalah membawa jawaban doa dari Tuhan. Kalau saudara ingat dalam Kejadian 28 ketika Yakub melarikan diri dari kejaran Esau, maka ketika dia tidur, dia lihat ada sebuah mimpi tentang malaikat yang turun naik dari sorga, terus naik kembali ke sorga di atas tangga itu. Nah saudara, kenapa malaikat itu naik ke sorga? Karena dia membawa doa-doa kita. Kenapa dia turun dari sorga? Dia membawa jawaban doa kepada manusia. Dalam Kisah Rasul pasal 12 kita melihat Simon Petrus ditangkap dan akan dibunuh. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakan. Lalu apa yang terjadi? Tuhan mengutus malaikat untuk membebaskan Simon Petrus daripada belenggu penjara. Sehingga dia tidak jadi dibunuh oleh Herodes. Berarti Allah bisa mengutus malaikatnya untuk menjawab doa orang-orang yang percaya. Bahkan di dalam Ibrani pasal yang pertama ayat yang ke-14 firman Allah berkata demikian. Ibrani pertama ayat yang ke-14, bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Jadi malaikat adalah agen Allah, utusan Allah, makhluk roh yang diutus untuk melayani orang yang akan diselamatkan. Dan saya percaya orang yang sudah diselamatkan pun mendapatkan hak istimewa ini, yaitu mendapatkan pelayanan malaikat. Yang ketiga, malaikat mampu menyediakan kebutuhan jasmani secara supernatural. Jadi segala keperluan fisik orang yang berada di dalam keadaan yang mendesak itu bisa dicukupkan melalui perantaraan malaikat. Di dalam Kejadian 21 ayat 16-19 kita melihat sebuah kisah menarik di sini. Kejadian 21 ayat 16-19. Dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jauhnya, sebab katanya, tidak tahan aku melihat anak itu mati. Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar, katanya, apakah yang engkau susahkan Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Saudara ingat bahwa ketika Hagar diusir oleh Abraham, dia bawa anaknya Ismail. Dan ketika mereka sangat kehausan hampir mati, seorang malaikat berseru dan menunjukkan tempat di mana ada sumur sehingga mereka bisa minum dan akhirnya mereka bisa menjadi sebuah bangsa yang besar. Berarti Allah menyediakan kebutuhan secara supranatural melalui malaikat. Ketika Elia ada di padang gurun hampir mati karena frustrasi, Tuhan memberi dia makan melalui malaikatnya. Saudara, bahkan ketika Yesus ada di Taman Getsemani berdoa bergumul sampai keringatnya seperti tetesan darah. Setelah dia menang di dalam pergumulan doa, malaikat-malaikat datang untuk melayani Yesus. Saya teringat kisah seorang penginjil yang satu kali ketika dia pulang malam di dalam pelayanan, dia masuk ke sebuah tempat di pegunungan yang agak sunyi, saudara. Tiba-tiba mobilnya mogok dan dia sudah coba lakukan bermacam cara. Ternyata mobilnya tidak bisa hidup. Tiba-tiba ada orang lewat dan orang itu tanpa melihat kondisi mobil
langsung berkata begini, coba lihat itu selang bensinnya bocor. Dan orang itu langsung pergi, saudara. Dan ketika si hamba Tuhan ini mulai membetulkan bagian selang ke bensin yang bocor, langsung gereng mobilnya bisa maju kembali. Tidak mustahil bahwa Tuhan juga bisa mengutus malaikatnya, utusannya, untuk menolong hamba Tuhan ini. Saudara sekalian, yang keempat, malaikat punya fungsi untuk menolong orang dalam memenangkan jiwa bagi Kristus. Dalam Kisah Rasul pasal 8 ayat yang ke-26, firman Allah berkata demikian. Kisah 8 ayat yang ke-26. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menuju jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Nah, melalui petunjuk malaikat, maka Filipus pergi ke sebuah jalan dan akhirnya dia berjumpa dengan seorang sida-sida dari Ethiopia yang akhirnya dia bisa bimbing untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dikatakan di dalam Kisah 10 ayat yang ketiga, dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadaku seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Kornelius. Bukan hanya sida-sida yang akhirnya mendapatkan keselamatan karena malaikat Allah menuntun Filipus untuk memberitakan Injil kepadanya. Malaikat juga datang kepada Simon Petrus dan memberitahukan ada seorang yang perlu dikunjungi yang bernama Kornelius. Dan ketika Simon Petrus datang ke sana memberitakan Injil, Kornelius pun bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Itu sebabnya kalau kita ingin memenangkan jiwa, tidak salah kita berdoa supaya Tuhan mengutus malaikat mendahului kita. Sehingga akhirnya jalan untuk pemberitaan Injil bisa lebih terbuka. Yang kelima, saudara sekalian, fungsi dari malaikat adalah melindungi atau melepaskan dari bahaya. Mazmur 91 ayat 11 dikatakan, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Tuhan berjanji, Dia akan mengutus malaikat untuk menjaga langkah hidup kita sehingga kita terpelihara. Dalam Matius 18 ayat yang ke-10, firman Tuhan juga berkata demikian. Matius 18 ayat yang ke-10. Ingatlah jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di sorga. Setiap anak itu ada malaikat penjaganya, guardian angel, yang meluputkan mereka dari perkara-perkara yang berbahaya. Saya beberapa kali mendengar bayi yang ketika mengalami kecelakaan yang hebat, bahkan orang tuanya meninggal, bayi itu bisa terpental dari mobilnya dan bahkan tidak menangis, blek, sampai tidur di pinggir jalan lengkap dengan selimutnya dan dia tidak mengeluh dan tidak luka apapun. Bagaimana mungkin ini bisa dijelaskan secara ilmiah? Saya yakin ada malaikat Tuhan yang melindungi kita, menjaga dari segala bahaya. Saya ingat bahwa ketika tahun 1996 ada kerusuhan di kota Tasikmalaya. Ada seorang rekan hamba Tuhan, istrinya baru melahirkan anak kedua. Nah, ketika terjadi kerusuhan itu dia berteriak-teriak karena anaknya yang pertama usia 3 tahun ada di pastori gereja. Akhirnya ada satu orang, bukan orang seiman tapi dia rela menolong. Dia bilang, di mana Bu? Di sana. Lalu dia segera pergi ke sana, ambil anak itu dan serahkan kepada ibunya. Setelah suasananya tenang, anaknya sudah selamat. Lalu ibu itu tanya, Pak, tadi Bapak menemukan anak saya sama siapa? Oh, ada seorang tinggi besar pakai jubah putih berdiri di depan rumah di samping gereja. Mungkin pastor. Lalu kemudian rekan hamba Tuhan ini istrinya berkata, oh, kalau di gereja kami itu disebutnya pendeta, tapi tidak pakai jubah putih, pakai baju biasa. Ah, saya tidak tahu soal itu katanya. Tapi yang jelas ada orang tinggi besar pakai jubah putih menggendong anak itu menyerahkan kepada saya. Sampai hari ini kita tidak tahu siapa yang dimaksudkan. Karena ketika anak kecil itu saya tanya, kamu tadi sama siapa? Dia bilang sama om saya. Saya tanya omnya bilang enggak, saya enggak sama dia.
saya sembunyi di rumah yang lain. Jadi kita tidak tahu siapa yang menolong anak ini. Tapi tidak mustahil Allah mengutus malaikatnya pada saat yang genting untuk menolong dan menyelamatkan orang yang percaya. Pemirsa sekalian, pelayanan malaikat bagi orang percaya sangat luar biasa. Namun demikian kita tidak boleh berdoa atau menyembah kepada malaikat. Sebab dalam Kolose 2 ayat 18, Paulus pernah menegur jemaat di kota Kolose. Dikatakan demikian, janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Jadi rupanya ada orang yang beribadah kepada malaikat. Jelas ini tidak sesuai dengan firman Tuhan. Karena malaikat itu adalah anak buahnya Allah, utusan Allah. Sehingga ketika kita minta tolong, bukan minta tolong kepada malaikat, tapi minta tolong kepada Allah. Misalnya begini, kalau ada seorang ibu rumah tangga yang pembantunya lagi pulang, dan dia kesulitan untuk mengurus keluarga, maka dia bisa minta tolong kepada tetangga sebelah kalau dia kenal baik. Boleh nggak saya pinjam pembantumu beberapa jam untuk menolong saya mencuci pakaian misalnya. Dia tidak boleh langsung menyuruh pembantu itu. Kan ada pimpinannya, ada pemiliknya, ada bosnya. Dia harus ngomong kepada bosnya. Begitu juga kita tidak boleh minta tolong kepada malaikat secara langsung, tapi kepada Tuhan. Apakah Tuhan akan mengutus malaikat atau dia turun tangan sendiri atau melalui sarana yang lain? Itulah hak kedaulatan mutlak yang berasal dari Tuhan. Karena sekarang ini ada pengajaran dari New Age Movement, gerakan zaman baru, supaya orang-orang bisa berbicara kepada malaikat. Nanti malaikat bisa datang dan ngomong sama mereka. Dan saya mau katakan ini pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman. Malaikat itu ada, malaikat adalah utusan Allah. Dia ada untuk kepentingan orang percaya, tapi yang kita tetap sembah adalah Tuhan. Pemirsa, satu hal terakhir yang saya mau bagikan mengenai malaikat adalah bahwa malaikat seringkali diutus oleh Allah untuk menjemput orang benar ketika dia akan meninggal dunia. Jika kematian adalah pintu menuju kekekalan, maka malaikat boleh dikatakan adalah penjaga-penjaga pintunya. Dalam Lukas 16 ayat 22 firman Allah berkata, kemudian matilah orang miskin itu lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Ketika Yesus berbicara tentang seorang miskin yang saleh yang bernama Lazarus, maka ketika dia mati, itu dibawa oleh malaikat ke pangkuan Abraham. Nah, dari sini kita melihat bahwa kalau orang benar mati, dia dijemput oleh utusan Tuhan. Tapi kalau orang tidak benar mati, saya yakin bukan malaikat yang baik, malaikat yang taat yang menjaga. Tapi mungkin yang akan menemani adalah malaikat yang sudah jatuh dalam dosa, yaitu iblis dan roh-roh jahat yang ada. Dr. Billy Graham, penginjil terkemuka pada abad 20, pernah bercerita ketika neneknya masih hidup dan hampir mati. Neneknya tiba-tiba berkata, duduk di tempat duduknya. Dia bilang, lihat terang sekali. Dan aku melihat Yesus tangannya terulur kepadaku. Aku juga melihat Ben, suamiku. Dan aku melihat malaikat-malaikat datang menjemput aku. Lalu dengan senyum sukacita, dia mengembuskan nafas terakhir dan meninggal. Dan kita tahu kemana dia pergi. Dia pergi bersama dengan Bapa Surgawi, masuk di dalam rumah yang kudus. Karena malaikat-malaikat diutus untuk menyambutnya. Saudara sekalian, hari ini firman Tuhan menunjukkan kepada kita betapa luar biasanya kasih karunia Tuhan kepada kita. Sehingga dia mengutus malaikat-malaikat untuk memproteksi kita, untuk menjaga kita, untuk melindungi kita, bahkan untuk melayani kita. Karena itu mari kita sadar, kalau kita berbuat dosa, berbuat hal yang macam-macam, ada malaikat yang memperhatikan, ada Tuhan yang melihat. Tapi kalau kita hidup berkenan kepada Allah, malaikat juga akan bersukacita. Karena mereka adalah makhluk roh yang ingin agar kita juga mentaati kehendak Allah. Itu sebabnya mulai hari ini, mari kita lebih sungguh-sungguh cinta kepada Tuhan yang bisa melakukan segala macam cara untuk memberikan kemenangan bagi kita. Antara lain melalui malaikatnya. Tuhan Yesus memberkati.
Engkau indah, fajar cemerlang, ajaib Kau Raja damai. Domba Allah yang mulia. Kudus, 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 domba Allah. Kau Alfa dan Omega, Kudus, 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 domba Allah. Kau Alfa dan Omega, Kau besar. Kudus, Engkau mulia, agung, kami sembah Kau. Yesus, domba Allah yang mulia. Kudus, Engkau mulia, kami sembah Kau. Yesus, Yesus,
Pemirsa yang dikasihi Tuhan, selesai kita mendengarkan firman Tuhan tadi, kita memiliki sebuah kekuatan baru bahwa kita tidak berjalan sendirian. Tuhan telah menciptakan malaikat-malaikatnya untuk melindungi kita, untuk mengiring kita, untuk menyertai kita, supaya kita berjalan di dalam kemenangan demi kemenangan. Karena itu jangan takut, mari kita tetap maju menghadapi pergumulan persoalan kehidupan kita, karena Tuhan bersama-sama dengan kita, karena Tuhan membantu dan menolong kita melalui malaikat-malaikat suruhannya. Kiranya firman Tuhan tadi menjadi berkat, dan mari tetap hubungi kami melalui nomor-nomor yang tersedia di layar kaca Anda untuk berbagi beban doa. Ada hamba-hamba Tuhan yang akan mendoakan Anda, juga mungkin kesaksian-kesaksian yang pasti akan menjadi berkat bagi setiap kita. Sampai berjumpa lagi dalam program yang sama di minggu yang akan datang dengan tema-tema yang lain dari firman Tuhan, dan kiranya Tuhan senantiasa memberkati Anda sekalian. Sampai jumpa.